yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa kabar? Ya, luar biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kakak sehat, kita semuanya sehat. Dan sebagai pujian syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama beribadah di seksi pelayanan anak Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat Immanuel Barongtong. Hai! Adik-adik tahu siapa yang memberkati kakek-kakek, nenek-nenek, Tante-tante, om-om, pemuda-pemudi, dan semuanya? Adalah Tuhan Yesus. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Angkat tangannya dong. Adik-adik di rumah juga angkat tangan ya, karena kita semua diberkati Tuhan. Kita angkat pujian, aku diberkati. Adik-adik, jika kita sedang berada di rumah Tuhan, kita harus gembira, kita harus bersuka cita, memuliakan nama Tuhan. kita angkat pujian. Gembira di rumah Tuhan dengan semangat ya. Aku gembira, aku bersuka, nari melompat bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, nari melompat bertepuk tangan. Shalalala, ayo menari. Lililililili, ayo melompat. Hey, shalalala, ayo tepuk tangan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh menyertai kami hingga pada minggu ini Tuhan. Kami dapat beribadah kepada Tuhan di rumah kami masing-masing melalui sekolah minggu ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah memelihara kami satu minggu yang telah lewat. Bahkan pada hari yang ketujuh ini, pada hari minggu ini Engkau boleh memberkati kami. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang telah menyertai, bahkan juga telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa dimanapun kami berada untuk beribadah kepada Tuhan, Engkau hadir di sana di dalam kuasa Roh Kudus-Mu. Diberkatilah kami dalam sekolah minggu kami ya Tuhan, dan kiranya juga kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami telah bersyukur. Amin. Adik-adik tahu Tuhan Yesus telah menciptakan semua manusia dengan sempurna. Kita angkat pujian. Yesusku luar biasa. Lihatlah tubuhku dicipta amat sempurna. Otakku berpikir hasilkan sebuah karya. Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa.
Yesusku luar biasa, aku pun luar biasa. Yesusku luar biasa, kau bisa karena Dia. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Salam adik-adik. Wah, sudah pada duduk manis ya, siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan dan kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati adik-adik yang ada di rumah Tuhan, sehingga mereka boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, masih pada ingat enggak cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Melawati? Siapa yang masih ingat? Ya, minggu lalu kisahnya tentang Samuel. Samuel yang saat itu masih kecil, kemudian tumbuh besar dan ia diangkat dan dipilih Allah untuk menjadi seorang nabi. Nabi Samuel ini diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke suatu tempat yang bernama Bethlehem. Kira-kira Nabi Samuel membuat apa ya di Bethlehem ini? Kita saksikan video berikut ini. Komik Alkitab Anak. Daud diurapi menjadi raja. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 14. Suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel pergi ke kota Bethlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, "Jangan melihat rupa, tapi melihat hati." Nabi Samuel bertanya, "Apakah anakmu ada lagi?" Bapak Isai menjawab, "Iya, ada yang paling bungsu sedang menggembalakan kambing domba." Bapak Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah. Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia."
Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu pergilah Nabi Samuel ke Rama. Ayat hafalan. Tetapi Tuhan melihat hati. Kitab 1 Samuel 16 ayat 7. Adik-adik, tadi di tayangan video kita melihat bahwa ternyata Nabi Samuel diperintahkan Allah untuk mengurapi seorang raja yang baru. Karena pada saat itu bangsa Israel sudah mempunyai seorang raja yang bernama, siapa ya raja Israel yang pertama? Ya, Raja Saul ya adik-adik. Tapi karena Raja Saul ini melakukan suatu kesalahan, ia tidak taat pada apa yang diperintahkan oleh Allah, sehingga akhirnya Allah mau memilih satu lagi raja untuk menggantikan Raja Saul. Jadi Nabi Samuel ini diperintahkan Allah untuk mengurapi raja yang akan memerintah bangsa Israel setelah Raja Saul. Tadi di video adik-adik bisa melihat bahwa Allah memilih siapa tadi ya adik-adik? Ya, Allah memilih Daud. Walaupun saat itu Daud masih sangat muda, bahkan kalau dilihat perawakannya dia sangat berbeda jauh dari saudara-saudaranya yang lain. Saudara-saudaranya yang lain itu tinggi, gagah, tapi Allah lebih memilih Daud untuk menjadi seorang raja, karena yang Allah lihat bukan penampilan Daud, tetapi apa yang ada di dalam hati Daud. Daud memiliki hati yang tulus. Dia sangat mengasihi Allah, dan itu yang Allah lihat dari diri seorang Daud, sehingga Daud dipilih oleh Allah untuk menjadi raja. Adik-adik, Daud begitu penting bagi Allah. Allah sudah menyiapkan rencana yang besar bagi Daud, dan Allah mau Daud melakukan apa yang Allah rencanakan di dalam kehidupan Daud. Karena itu Allah mengirimkan Nabi Samuel untuk mengajarkan Daud supaya Daud lebih mengenal siapa Allah itu. Karena saat Daud mengenal siapa Allah, maka Daud akan mengetahui rencana apa yang Allah mau di dalam kehidupannya. Begitupun buat adik-adik yang ada di rumah ya. Allah sangat peduli kepada kehidupan adik-adik yang ada di rumah, walaupun adik-adik masih muda, tetapi Allah sudah menyiapkan rencana yang besar bagi kehidupan setiap adik-adik yang ada di rumah. Yang paling penting di sini seperti tadi Daud, bahwa yang Allah lihat itu adalah hati ya. Jadi adik-adik harus selalu menjaga hati adik-adik agar tidak tercemar oleh dosa. Seperti Daud yang mengenal Tuhan, dengan diajarkan oleh Nabi Samuel, adik-adik bisa mengenal Tuhan dan bisa tahu apa ya rencana Tuhan di dalam kehidupan adik-adik, yaitu dengan cara rajin mendengarkan firman Tuhan, baik yang disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu, oleh ibu pendeta, bahkan oleh orang tua adik-adik di rumah ya. Bahkan adik-adik yang sudah bisa membaca, adik-adik boleh membaca Alkitab setiap hari di rumah, sehingga adik-adik bisa lebih mengenal siapa Tuhan, dan adik-adik bisa tahu apa rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap adik-adik. Allah menciptakan setiap adik-adik dengan begitu istimewa. Jadi adik-adik tidak boleh merasa rendah hati atau minder. Mungkin adik-adik merasa, aku tidak sehebat saudara yang lain atau sehebat teman-temanku yang lain. Tetapi seperti Daud, Allah lebih melihat isi hati kita daripada penampilan kita. Begitupun adik-adik ya, adik-adik dalam memilih teman, jangan melihat penampilan teman-teman adik ya,
teman-teman adik-adik yang lain, tetapi adik-adik harus melihat apa yang ada di dalam hati. Karena itu Tuhan mau kita selalu menjaga hati kita, supaya hati kita, kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Kita sekali lagi lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Bahkan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu melalui kehidupan Daud. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan, sehingga mereka pun bisa menjadi anak-anak yang taat, yang selalu menjaga hatinya agar selalu berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, Engkau kiranya juga memberkati adik-adik di rumah, dalam pendidikan mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka Tuhan. Engkau memberkati saudara-saudara mereka, orang tua dan keluarga mereka dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik mungkin yang ada dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau memberkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, sehingga melaluinya mereka akan memperoleh kesembuhan yang berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Dan inilah ungkapan syukur kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, terima kasih ya atas video ayat hafalannya. Adik-adik luar biasa. Dan ini dia. Hendaknya kerajinanmu kena biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma pasal 12 ayat 11. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Roma pasal 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Dan ini dia ayat hafalan minggu depan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai dengan selamanya. Saat ini kami akan berikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada orang tua kami melalui usaha dan pekerjaan mereka. Engkau senantiasa menjaga dan menyertai orang tua kami, dan Engkau pun senantiasa memberkati hidup kami dalam masa sekolah kami, dalam masa belajar kami. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami bersyukur. Amin. Mari kita iringi dengan memuji Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan.
kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Berikanlah kami selalu kesehatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu kepada kami ya Tuhan. Ini doa kami, haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Untuk adik-adik jangan lupa jaga kesehatan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!